Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang hukum Islam dan kaitannya dengan fikih Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui nabinya Muhammad. Aturan ini tidak hanya mengatur ibadah dan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta hubungan antar manusia. Dalam pandangan Islam, hukum tidak sekadar peraturan formal, melainkan juga menjadi pedoman moral dan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan penuh berkah. Dasar utama dari hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis Muhammad. Keduanya menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum dan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar, sementara hadis menjelaskan dan menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan nyata. Selain itu, para ulama juga menggunakan metode ijtihad untuk menggali hukum dari sumber-sumber ini dengan cara menggunakan akal dan logika, seperti melalui qiyas, analogi, ijma', kesepakatan ulama, dan istihsan, memilih hukum yang dianggap lebih maslahat. Fikih merupakan cabang ilmu dari hukum Islam yang fokus pada penerapan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman yang mendalam. Dalam pengertian istilah, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil syariat. Fikih muncul sebagai hasil penalaran dan pemikiran para ulama dalam memahami dan menerjemahkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis menjadi pedoman nyata yang dapat dijalankan oleh umat Islam. Hubungan antara hukum Islam dan fikih sangat erat. Hukum Islam bersifat tetap dan mutlak karena berasal dari wahyu, sedangkan fikih bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring waktu karena ia adalah hasil pemikiran manusia. Dengan kata lain, hukum Islam memberikan kerangka nilai dan prinsip, sementara fikih memberikan bentuk dan detail penerapan dari prinsip-prinsip tersebut, sesuai dengan konteks sosial dan budaya suatu masyarakat pada waktu tertentu. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan untuk menunaikan salat, namun bagaimana cara salat dilakukan secara rinci dijelaskan dalam hadis, dan dikembangkan lebih lanjut oleh ulama melalui ilmu fikih. Begitu pula dalam hal muamalah seperti jual beli atau pernikahan, prinsip dasarnya ada dalam hukum Islam, namun penerapannya dijabarkan dalam fikih sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat. Fikih tidak hanya membahas ibadah seperti salat, puasa, dan haji, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya. Fikih dibagi menjadi beberapa bidang, seperti fikih ibadah, fikih muamalah, hubungan sosial dan ekonomi, fikih munakahat, pernikahan dan keluarga, dan fikih jinayah, hukum pidana. Pembagian ini membantu umat Islam memahami kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam sejarahnya, fikih mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Berbagai mazhab muncul karena perbedaan metode ijtihad dan latar belakang sosial para ulama. Mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah hasil dari keragaman pemikiran yang tetap berpegang pada sumber-sumber hukum Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk perbedaan pandangan selama masih berada dalam batas-batas syariat. Kesimpulannya, hukum Islam adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Allah dan menjadi landasan hidup umat Islam. Fikih adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan nyata. Meskipun hukum Islam bersifat tetap, fikih memberikan fleksibilitas agar ajaran Islam tetap relevan di setiap tempat dan waktu. Dengan demikian, hukum Islam dan fikih saling melengkapi. Hukum sebagai nilai dasar dan fikih sebagai jalan penerapan nilai tersebut dalam masyarakat. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669010013 98307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina.
Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.